Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proposal usaha kelompok kami. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Astriani Puspita Marani. Lalu ada Naila Zalfa Zulfiani. Yang ketiga ada Siti Nurhaliza. Yang keempat ada Depito. Dan yang kelima ada Alzian Mugitriansyah. A. Latar belakang, pendahuluan. Klepon merupakan salah satu jajanan tradisional yang memang hingga kini masih cukup populer dan digemari banyak orang. Rasa klepon yang sangat nikmat, lezat, dan gurih membuat makanan ini disukai banyak orang, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Varian klepon memang sangat beragam. Klepon dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan tampilan warna yang menarik. Makanan ini telah banyak dikenal di Jakarta dan juga di luar daerah lainnya. Saat ini, kendala dari usaha adalah keawetan yang kurang nyaman dibawa sebagai oleh-oleh. Pemilihan bahan baku dan bahan kemasan yang baik tentu akan meningkatkan daya simpan atau keawetan. Visi dan misi. Visi menjadikan usaha klepon sebagai suatu jajanan tradisional yang diminati masyarakat dan laku di berbagai pasar. Misinya, proses produksi yang higienis, menerapkan pelayanan sikap yang sopan dan ramah, menjaga cita rasa khas makanan, dapat memuaskan konsumen dengan rasa yang khas dan harga yang ekonomis. Sejenis makanan tradisional atau kue tradisional Indonesia yang termasuk ke dalam klepon jajanan pasar. Makanan enak ini terbuat dari tepung beras ketan yang dibentuk seperti bola-bola kecil dan diisi dengan gula-gula merah lalu direbus dalam air mendidih. 2. Jenis usaha. Analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Banyak orang yang mengenal jajanan klepon dan harga yang ekonomis dan juga proses pembuatan yang mudah dan tanpa pengawet, aman dikonsumsi jangka panjang. 2. Weakness atau kelemahan. 1. Produk mudah ditiru. 2. Produk tidak tahan lama. 3. Kurangnya pengalaman dalam membuka usaha. 3. Opportunity, peluang kesempatan. 1. Bahan baku yang mudah didapat, budaya masyarakat yang serba konsumtif, lokasi yang strategis. 4. Threat atau ancaman. 1. Banyaknya pesaing yang bergerak di bidang yang sama. 2. Banyak makanan pabrik yang harganya ekonomis. 3. Banyak makanan dengan variasi yang lain. 3. Produksi dan organisasi. A. Proses produksi. Tabel 1. Jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam usaha. Untuk tim pemasaran dan administrasi, yang pria berjumlah 1 dan wanita berjumlah 3. Untuk tim produksi, yang pria berjumlah 1 dan wanita berjumlah 3. A. Proses produksi. Tabel 2. Peralatan yang dibutuhkan untuk produksi klepon, yaitu alatnya ada pisau. Spesifikasinya terbuat dari stainless steel berjumlah 5. Lalu ada baskom plastik. Spesifikasinya terbuat dari bahan food grade berjumlah 4. Ada talanan. Spesifikasinya terbuat dari kayu berjumlah 7. Lalu ada parutan kelapa terbuat dari stainless steel berjumlah 7. Lalu ada piring terbuat dari melamin berjumlah 2 lusin. Dan ada panci terbuat dari stainless steel berjumlah 3. Dan yang terakhir ada kompor dilengkapi dengan regulator bertekanan berjumlah 1. Proses produksi. Tabel 3 bahan baku untuk produksi klepon. Yang pertama, bahan baku ada gula merah, spesifikasinya direbus dalam air yang mendidih. Yang kedua, ada kelapa, spesifikasinya kelapa yang sudah diparut hingga kering. Yang ketiga, ada pandan, untuk spesifikasinya untuk menghasilkan aroma yang harum pada klepon tersebut. Yang keempat, tepung beras, spesifikasinya untuk membuat adonan. Yang kelima, ada garam, spesifikasinya untuk menambah cita rasa. Yang keenam, ubi, spesifikasinya bahan baku utama dalam pembuatan klepon. Yang ketujuh, ada santan kara, spesifikasinya untuk menambah cita rasa yang gurih. Prosedur pengolahan klepon. Siapkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat klepon, lalu kukus kelapa parut selama 10 menit. Iris-iris tipis gula merah, masukkan tepung ketan dan gula merah yang sudah direbus hingga larut ke dalam wadah atau baskom. Masukkan pasta pandan secukupnya. Lalu uleni atau bulat-bulatin sampai kalis dan bisa dibentuk. Buatkan adonan berisi isian gula merah. Rebus sampai adonan mengembang. Tiriskan dan taburi dengan kelapa parut. Klepon siap disajikan.
Kemudian ini adalah tim kami atau sumber daya manusia yang ada pada usaha klepon ini. Yang pertama, Astriani Puspita Maharani sebagai CEO dan founder. Yang kedua, ada Naila Zalfa Zulfiani sebagai CEO dan founder. Yang ketiga, Siti Nurhaliza sebagai Executive Manager. Yang keempat, Dipito sebagai akuntan dan Alzin Mugitriansyah sebagai akuntan. 4. Aspek keuangan. Diasumsikan dalam satu kali proses produksi akan diproduksi 50 buah klepon. Tabel 4. Investasi alat dan mesin klepon. Jenis alat talenan, jumlah unit 7 dan harga dalam satuan 7.000 dikalikan menjadi 49.000. Kedua, pisau, jumlah unit 5, harga dalam satuan 18.000 dikalikan menjadi 90.000. Ketiga, baskom plastik, jumlah unit 4, harga dalam satuan 5.000, kemudian dikalikan menjadi 20.000. Jenis alat yang keempat, parutan kelapa, jumlah unit 7, harga dalam satuan 185.000, kemudian dikalikan menjadi 1.295.000. Yang kelima, piring, jumlah unit 2 lusin, harga dalam 1 lusin 70.000, kemudian dikalikan menjadi 140.000. Kemudian ada panci, jumlah unit 3, harga dalam satuan 85.000 dan dikalikan menjadi 255.000. Kemudian kompor, jumlah unit 1, harga dalam satuan 650.000, kemudian dikalikan menjadi tetap menjadi 650.000. Kemudian jumlahnya adalah 2.499.000 dengan biaya penyusutan per bulan Rp41.650. Diasumsikan dalam satu kali proses produksi akan diproduksi 50 buah klepon. Tabel 5. Biaya variabel. Bahan bakunya yaitu gula merah berjumlah 80 gram. Harganya yaitu 8.000. Lalu ada kelapa berjumlah 2 buah, harga satuannya 7.000. Lalu dikalikan menjadi 14.000. Lalu ada pandan berjumlah 3, harga satuannya 3.000. Lalu dikalikan menjadi 9.000. Lalu ada tepung beras berjumlah 200 gram, harga satuannya 6.000. Dan ada garam berjumlah 150 gram, harga satuannya 4.000. Lalu ada ubi berjumlah 1 kilo, harga satuannya 10.000. Dan yang terakhir ada santan kara berjumlah 175 mili, harganya 45.000. Jumlah per satu kali produksi yaitu 96.000. Jumlah per bulannya yaitu 8.000. Diasumsikan dalam satu kali proses produksi akan diproduksi 50 buah klepon. Tabel 6. Biaya tetap. Itemsnya tenaga kerja tetap 8 orang dikali 600.000 menjadi 4.800.000. Lalu ada listrik atau air berjumlah 1.350.000. Ada gas yang berjumlah 1.200.000. Lalu ada penyusutan alat seharga 41.650 perak. Lalu ada biaya lainnya yang berjumlah 100.000. Total biaya per bulan hasilnya 7.491.650 perak. Total biaya per hari 241.666.130 perak. Diasumsikan dalam satu kali proses produksi akan diproduksi 50 buah klepon. Total biaya sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap, yaitu 96.000 ditambah 7.491.650.000. Hasilnya yaitu 7.587.650.000. Harga pokok produksi atau HPP. Total biaya dibagi jumlah produksi yaitu 7.587.650.000 dibagi 50. Hasilnya yaitu 151.753.000. Tabel 7. Harga jual yaitu ada piring seharga 70.000 dan styrofoam kecil 2 bal seharga 120.000. Diasumsikan dalam satu kali proses produksi akan diproduksi 50 buah klepon. Tabel 8. Penerimaan kotor. Jenis kemasan styrofoam kecil 1 bal, jumlah cup 200, satuan harga 600 dikalikan menjadi 120.000.
Pendapatan bersih atau laba. Pendapatan bersih, penerimaan kotor, total biaya 120.000 kurang 7.580.650 perak menjadi 7.467.650 perak. Yang kelima, penutup. Kesimpulan. Pembuatan klepon sangatlah mudah, tetapi membutuhkan ketelatenan supaya hasil olahannya bagus. Ubi ungu sangatlah mudah didapat di mana-mana, dan ubi ungu ini bisa dimanfaatkan menjadi berbagai makanan kecil seperti klepon, timus, dan masih banyak lainnya yang dapat dimanfaatkan. Saran, sebaiknya sebelum ubi tersebut dijadikan bahan untuk membuat klepon, harus dicuci terlebih dahulu sampai bersih dan dikukus sampai empuk agar mudah diolah. Seorang wirausaha haruslah selalu kreatif dan inovatif, serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen agar pelanggan tidak mudah bosan. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.